Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi di channelnya Cak Andi, sebuah channel kecil yang membahas tentang kesenian Madura ya, yaitu tentang putaran celurit. Di kesempatan kali ini eh, kita akan belajar tentang gerak kembangan yang 6A dan 6B ya, yaitu tentang putaran sayap rapat ya. Nah, sebelum ke tutorial gerakannya seperti apa, saya akan menjawab request ya dari teman yang di Palembang, Mas Bambang ya, yang bertanya tentang arti kembangan itu sendiri apa sebenarnya, seperti itu ya. Untuk arti kembangan itu sebenarnya, kembangan itu adalah suatu gerak seni ya, yang ada di dalam sebuah pencaksilat, suatu gerak seni ya, yang dimana dia berfungsi untuk mempercantik sebuah gerakan ya, dan dia juga bisa untuk kita gunakan mengecoh lawan serta mempersempit ruang gerak lawan ya. Nah, itu salah satunya fungsi dari kembangan serta artinya ya. Nah, itu yang saya dapat jawab untuk pertanyaan dari Mas Bambang yang di Palembang ya. Nah, terus request yang kedua datang dari Mas Rudi ya. Oh ya, Mas Rudi yang ada di Mojokerto, terima kasih ya sudah dibikinkan kaos seperti ini. Alhamdulillah ukurannya pas ya, dan saya sangat senang memakainya. Terima kasih buat Mas Rudi yang dari Mojokerto ya. Requestnya Mas Rudi pengen tutorial gerakan dasar tentang tangkisan juga pukulan ya. Sebenarnya ini di luar dari kesenian tari celurit ya, tapi nggak apa-apa, saya akan menjawab sebisa saya ya, dan ini mungkin tentang versi yang saya pelajari. Nah, seperti itu ya, saya akan minta tolong sama Mas Rizky. Nah, seperti ini ya. Untuk sebuah tangkisan atau pukulan ya, kita misalnya kalau berhadapan dengan seseorang, kita rapat seperti ini, terus kita menaruh curiga ya, jangan lantas kita langsung bersikap seperti ini ya. Jangan, itu namanya kita menantang ya, atau belum tentu kecurigaan kita itu benar ya. Nah, kita sikapnya biasa saja, ngobrol, sikap seperti ini ya. Kita misalnya ngobrol, apa masalahnya ya, misalnya seperti itu. Nah, kalau tiba-tiba kita dapat serangan pukulan ya, misalnya ke arah muka, coba Mas. Nah, ini kita ngelaknya ke arah muka ya, kita ngelaknya sedikit saja, geser seperti ini ya, coba Mas lakukan. Nah, ini kita pukul seperti ini, lalu kita masuk. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau yang mukul tangan kanan ya, saya ulang lagi Mas, misalnya seperti ini. Nah, langsung kita ada gerakan tangkis. Nah, dari kita sikap. Nah, inilah keistimewaan suatu gerakan sholat ya. Nah, seperti ini. Kita saya rasa sangat sopan ya kalau berhadapan sama orang, misalnya kita ngobrol, kita bersikap seperti ini nih, wajar ya. Jadi kita enggak terlihat mau menyerang seperti itu ya. Kita seperti ini misalnya. Nah, dapat pukulan dari tangan sebelah kanan misalnya ke arah muka. Coba Mas. Nah, langsung kita arah ke sini. Jadi seperti ini gerakannya. Nah, seperti ini. Misalnya dapat serangan dari yang sebelah kiri, misalnya ya, seperti ini. Nah, coba. Nah, ini kita bisa langsung seperti ini ya, ke arah leher. Itu untuk sebuah tangkis serang ya. Bukan hanya menangkis, tapi kita tangkis langsung serang. Itu untuk tangkisan dalam. Kita juga ada apa ya, tangkisan versi luar ya. Misalnya tangkisan versi luar itu seperti ini. Kita seperti ini ya, dapat pukulan dari tangan sebelah kanan misalnya seperti ini. Coba Mas. Nah, kita larinya ke sini. Kita buka kaki ke sini, kita seperti ini. Nah, ini kita langsung dapat menyerang, rusuk sini, atau enggak kita tangan satu saja.
misalnya Mas pukul, nah seperti ini, langsung kita, nah kita sodok seperti ini. Nah, seperti itu. Yang dari sebelah kiri pun sama ya, itu untuk gerakan tangan satu atau tangkis pukul. Kita misalnya kalau pukulan kita dari misalnya seperti ini ya, kita mukul di sini, kita kena tangkis lagi, kita putar. Nah, seperti ini. Kita ini seperti materi celurit ya. Kalau kita bacok dari arah sini, kena tangkis, kita putar sama ini. Pukulan pun sama. Misalnya ya, coba pukul Mas. Nah, seperti ini. Terus kita mau mukul ke sini. Misalnya ditangkis ya, seperti ini. Nah, kita berbalik. Nah, seperti ini. Jadi gerakannya misalnya seperti ini. Tangkis, pukul kena tangkis, balik. Kita putar seperti ini. Nah, itu ya. Mungkin itu jawaban yang saya dapat berikan untuk Mas Rudi ya. Dan juga tak lupa, sudah Mas, silakan. Jenis-jenis pukulan ya. Jenis pukulan itu sangat banyak ya sebenarnya. Tergantung arahnya. Kalau dari depan kita bisa langsung seperti ini. Kalau dari samping, nah seperti ini. Kalau dari bawah misalnya menyerang pernapasan, kita bisa seperti ini. Tapi setiap pukulan itu nggak harus seperti ini ya. Kita juga ada pukulan tamparan. Jadi kita seperti ini, kita tampar. Nah, di sini ya yang mukul seperti ini. Jadi kita misalnya seperti ini, dapat serangan pukulan, nah, langsung tampar. Seperti itu ya. Juga ada dari atas. Nah, ini ke arah atas hidung sini ya. Jadi kita misalnya kita tarik ke bawah dulu seperti ini, baru kita putar. Jadi dapat serangan masuk dari bawah, kita tangkis ke bawah seperti ini, kita putar seperti masuk. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu yang saya dapat jelaskan ya untuk request dari Mas Rudi yang di Mojokerto ya. Oke, langsung saja kita ke gerakan kembangan 6A dan juga 6B ya, yaitu tentang putaran sayap rapat. Seperti apa gerakannya ya. Nah, untuk yang 6A ini kita adalah suatu gerakan kembangan sikap siaga ya. Jadi tidak ada serangan, cuman kita sebuah sikap siaga. Contohnya kita seperti ini ya. Kita taruh celurit di bawah menghadap seperti ini. Nah, seperti ini ya. Baru kita ada gerakan seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan gerakan pelemasan ya, 2 kali. Nah, gerakan pelemasan kemarin itu 2 kali. Nah, di sini kita berhenti sejenak, seperti orang berdoa ya. Di sini, baru kita buka. Nah, seperti ini ya. Kita buka, lalu kita ada tangkisan 2 kali. Kita siaga ke sebelah sisi kiri seperti ini. Baru kita putar saja seperti ini. Nah, kita siaga ke sebelah kanan seperti ini. Lalu kita langkah sini maju. Nah, kita siaga ke arah depan ya seperti ini. Baru kita putar lagi tangan, kita putar lagi seperti ini. Tempo ya, menghadap ke belakang seperti ini. Baru kita gerakan seperti ini. Baru kita putar lagi seperti ini. Kita ambil celurit ya yang di bawah ini. Nah, baru kita gerakan kembangan 6A. Nah, langsung seperti ini. Baru kita siaga seperti ini. Kita balik
ubah pegangan ya, jaga seperti ini lagi. Nah, baru kita seperti ini dan kita taruh seperti itu ya. Itu contoh gerakan yang ke-6A ya. Di gerakan 6A ini kita karena bukan tipe kembangan serangan, gerakannya terlihat lebih kalem ya, atau lebih luas seperti itu. Oke, lanjut ke gerakan yang 6B ya. Ini gerakan kembangan serangan. Mungkin gerakannya lebih banyak menyerang ya, bukan siaga. Jadi mungkin terlihat lebih agresif ya, lebih kokoh seperti itu. Kita sama, pertama kita taruh ya, taruh celurit seperti ini. Nah, seperti ini ya. Baru kita sikap seperti ini. Kita hormat ya, seperti ini ya. Baru kita ke pelemasan seperti ini, tapi kita campur seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita langkah ke belakang. Kita tangkis lagi. Nah, dari sini kita pukul karat. Langkah maju, karat, pukul. Ya, berbalik ya. Seperti itu. Baru kita di sini kita kecoh saja. Ini untuk mengecoh ini ya. Kecoh. Nah, ini baru pukulan sebenarnya. Lalu kita balik. Kita kecoh pakai yang kanan. Kecoh, pukul sebenarnya. Baru kita sikut ya. Sikut ke belakang seperti ini. Baru kita maju lagi, pukulan ke arah pipi seperti ini. Baru kita sempo, kita ambil senjata seperti ini. Kita lakukan gerakan yang putaran 6B ya. Sayap, putar, lempar, putar. Nah, di sini seperti ini. Baru kita serang seperti ini, balik lagi. Kita serang, balik lagi. Kita putar, serang, balik lagi. Seperti ini. Baru kita sempo seperti ini. Kita taruh, kita tutup. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu tadi ya, sebuah gerakan dari 6A dan 6B ya. Intinya gerakan yang 6A itu adalah kembangan sikap siaga, yang 6B kembangan sikap serangan ya. Jadi lebih agresif seperti itu ya. Mungkin begitu saja ya video kali ini. Nanti kita akan berlanjut di kembangan berikutnya ya. Untuk teman-teman jangan lupa ya, like, komen, juga subscribe ya, biar saya lebih bisa lagi dan lebih semangat untuk melestarikan kesenian putaran celurit Madura ini ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.